Kok belum tidur? Daripada mikirin postur, Mending kita baca kitab suci aja yuk. Biar iman kita subur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendengarkan bacaan Injil untuk esok hari, hari Rabu, pekan biasa ke-18. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius, bab 15 ayat 21 sampai 28. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mungkin kalau kita dengar bacaan Injil tadi ya, kita tuh kayaknya agak-agak pikir, kok Yesus begitu sih? Ya, ada orang, ibu-ibu minta tolong, bahkan murid-muridnya juga jahat banget ya. Yesus suruh tuh ibu itu pergi, sebab dia udah ngikutin kita tadi sambil teriak-teriak. Jadi ibu ini udah minta tolong, terus sudah berniat diusir, bahkan sampai ini yang paling keras ya, simbol bahwa Yesus menyebut ibu ini dari kalangan anjing ya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, analogi untuk orang Israel, dan melemparkannya kepada anjing. Anjing itu ya simbol untuk orang asing non-Israel, karena kan ini di Tirus dan Sidon ya, di luar. Ibu ini tetap gigih dan tetap menumbuhkan kepercayaannya bahwa Yesus ini, yang mungkin bagi dia bukan orang sebangsanya, bisa menyembuhkan anaknya. Ibu ini tetap gigih meskipun dia ditolak oleh Yesus dan juga ditolak oleh murid-muridnya. Nah, frater nih, saya mau tanya nih Bapak Ibu nih, pernah nggak nih frater punya pengalaman ditolak tetapi memilih untuk tetap gigih melakukan? Ya, mungkin dulu pernah naksir cewek gitu, terus karena ditolak terus jadi gigih, terus pokoknya kejar gitu. Tapi akhirnya sadar diri dan akhirnya jadi frater. wah kalau itu susah Romo. Kalau saya pengalaman ditolak tuh waktu peregrinasi Romo. Peregrinasi itu apa? Nah jadi waktu saya tahun rohani, tahun pertama jadi frater, kami itu diutus berdua-dua. Oh iya. Jadi seperti murid-murid ya? Seperti murid-murid, jalan ke Emmaus waktu itu. Nah ini perjalanan ini dari mana? Dari Klender mengarah ke Rangkas Bitung. Waduh, Gua Maria. 100 km. 100 km. Ya, dari Ciputat ke Rangkas Bitung aja mikir-mikir mau jalan kaki. ini dari Klender. Ya, dari Klender ke Rangkas Bitung jalan kaki berdua. Lanjut, frater. Jadi kami tidak dibekali makanan, tidak dibekali minuman, tapi juga tidak dibekali uang, Romo. Oh ya? Iya, jadi harus. Iya, jadi kami harus meminta di jalan gitu.
kami tahu nih ada satu gereja nih gitu kan. Lewatin gereja. Paroki, Iya, tapi iya. disamarkan saja gitu kan. Gitu. Dengan harapan pasti diterima dong. Iya, Frater dong, iya, ya kan? gitu Frater kan. dong, gitu. Ya tapi kan posisi udah jalan seharian gitu loh. Dekil lah. Iya. Kita Nggak kelihatan nggak fraternya mandi ya? juga iya gitu kan. Misi Pak, selamat malam. Iya malam. Dari mana mau kemana ini gitu kan. Wah, saya mau ke Rangkas Bitung Pak. Gitu. Oh gitu. Bolehkah kami bermalam di sini? Di paroki itu. Ya, Ya, di di mana mana aja, aja gitu pokoknya di ya. Ampera itu Supaya penting, aman ya, gitu aman, tidur kan ya. ya. Nggak boleh Mas nginep di sini gitu. Umat aja nggak boleh nginep sini katanya. Terus gimana nih gitu. Ya udah terus akhirnya kita jalan lagi Romo, cari tempat lain. Akhirnya kita tidur di pom bensin. Maka malah kadang-kadang dalam situasi keterbatasan gitu ya, mengalami ditolak kan itu, wah sebenarnya kita udah capek gitu ya, tinggal pengen istirahat gitu kan. Oh ini malah kita nggak dapat tempat gitu. Ya itulah pengalaman gimana rasanya ditolak gitu ya. Maksudnya kita udah berharap sesuatu tapi harapan itu sirna gitu kan. Iya kan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau runut dalam pengalaman rohani kita, bukan kata penolakan yang lebih tepat. Ya mungkin dalam pengalaman rohani kita juga pernah punya rasa yang sama seperti ibu ini ya. Kita udah berdoa dengan sungguh-sungguh, minta sama Tuhan ya, tapi kok nggak dijawab. Nah disitulah dites tuh iman kita, seberapa besar iman kita. Apakah ketika kita merasa kok Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, apakah kita lantas selalu berhenti berdoa? Apakah lantas kita lalu menjauh dari gereja? Atau sebaliknya, seperti ibu ini, terus berusaha dengan gigih berdoa dengan sungguh-sungguh untuk memohon kepada Tuhan apa yang menjadi permohonan kita. Sehingga akhirnya jawaban Yesus ketika Yesus melihat iman yang begitu besar, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki. Ini aneh loh kalimatnya. Biasanya kan terjadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki. Dia membiarkan apa yang kita kehendaki itu terjadi berkat kegigihan iman kita lewat doa yang tak kunjung henti. Semoga kita boleh mendapatkan dan memiliki kegigihan iman seperti yang dimiliki oleh ibu ini. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menutup hari kita pada malam hari ini dengan berdoa tobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan istirahat kita malam hari ini dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat tidur. Selamat istirahat.